Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam Islam. Sebelumnya, kita akan melanjutkan tentang etika bisnis dalam Islam. Next. Nah, di sini sebelum masuk dalam pembahasan ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu bisnis merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga sebagai wadah untuk berkontribusi pada masyarakat. Namun dalam era globalisasi dan kompetisme yang dominan, praktis bisnis seringkali diwarnai oleh eksploitasi, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Etika bisnis Islam muncul sebagai alternatif yang menawarkan kerangka moral berdasarkan ajaran Islam yang bertujuan mencapai keseimbangan antara keuntungan materi nilai-nilai spiritual. Lanjut. Di sini masuk dalam pembahasan rumusan masalah. Yang pertama, apa saja prinsip-prinsip etika bisnis Islam? Yang kedua, mengapa etika ini penting dalam konteks bisnis modern? Adapun yang ketiga, bagaimana perbandingan dengan etika bisnis konvensional? Yang keempat, apa tantangan dalam implementasinya dan bagaimana solusinya? Lanjut. Terus masuk dalam tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari etika bisnis Islam yaitu adalah untuk menganalisis pentingnya etika bisnis Islam, memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsipnya, serta mendorong implementasi dalam praktis bisnis. Adapun manfaatnya yaitu meliputi peningkatan kesadaran etis di kalangan pelaku bisnis, kontribusi pada membangun berkelanjutan, dan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut. Masuk dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Bahwasanya kejujuran dan amanah tersebut itu penting karena untuk mengantisipasi ketika ada suatu problem atau penipuan-penipuan itu banyak seringkali terjadi di dalam perjualbelian ataupun dan yang lainnya. Terus adapun yang kedua, larangan riba. Larangan riba tersebut bisa menjadi kita hal-hal yang wajar karena sering terjadi ketika mendapatkan tawaran-tawaran yang lebih besar ataupun yang lebih kecil untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas tersebut. Adapun yang ketiga dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu zakat dan sedekah. Nah, zakat dan sedekah itu sebenarnya tidak wajib. Namun dalam zakat itu sudah dijelaskan karena zakat tersebut itu untuk meringankan kepada diri kita sendiri. Adapun sedekah itu sebagian dari iman. Yang keempat yaitu keadilan dan kesetaraan. Bahwasanya kita harus adil, harus setara. Oleh karena itu, kenapa kita harus adil dan harus setara? Supaya tidak ada percekcokan masalah antara satu dengan satu yang lain, terutama di bagian perbandingan ketika kita menghasilkan sesuatu kepada permasalahan tersebut. Kita harus adil dan harus setara, sama-sama menjalankannya. Adapun yang kelima, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bahwasanya tanggung jawab sosial dan lingkungan itu juga wajib oleh seseorang untuk melaksanakan tanggung jawab dengan keadaan ketika kita sudah diberikan amanah, kita harus menjalankannya sebisa mungkin. Kita harus menjalankannya. Next. Pentingnya etika bisnis Islam. Adapun beberapa pentingnya etika bisnis Islam ada 4. Yang pertama, mendorong
keberlanjutannya bisnis. Untuk mendorong keberlanjutannya bisnis, kita harus mengetahui seseorang tersebut untuk melakukan keberlanjutannya bisnis. Bahwasanya itu naik atau turunnya kita dari seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita harus melanjutkan bisnis tersebut ketika kita sudah menaikkan dalam omset tersebut. Tapi yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan reputasi. Nah, dalam pentingnya etika bisnis Islam itu kita harus meningkatkan kepercayaan. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa itu benar-benar ada, bukan hanya sebagai omong-omong doang. Yang ketiga itu berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Kita juga harus berkontribusi kepada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu kita harus melakukan adanya pendekatan kepada masyarakat. Yang keempat yaitu mendukung tujuan pembangunan dan berkelanjutan. Kita harus mendukung, kita harus merelakan untuk membangun apa adanya yang kita akan berkelanjutan selanjutnya. Next, ada pun yang selanjutnya yaitu perbandingan dengan etika konvensional. Ada 3, yaitu konvensional fokus pada profit, yang kedua Islam fokus pada stakeholder yang lebih luas, yang ketiga etika Islam bersifat holistik dan berkeadilan. Konvensional fokus pada profit, bahwasanya konvensional tersebut itu harus ada dukungan atau keprofitan untuk melakukan suatu pekerjaan terutama. Yang kedua itu Islam fokus pada stakeholder yang lebih luas, bahwasanya Islam itu luas, tidak hanya sebatas tahlilan, yasinan dan lain sebagainya. Bahwasanya ilmu Islam itu luas, tidak ada habisnya kalau kita selalu mencari terus menerus. Tapi yang ketiga etika Islam bersifat holistik dan berkeadilan. Nah, dalam Islam juga itu harus adanya holistik dan berkeadilan untuk melakukan tidak adanya permasalahan-permasalahan yang ada dalam Islam tersebut. Next, tantangan implementasi. Yang selanjutnya tantangan implementasi ada 3, yaitu yang pertama kurangnya pemahaman pelaku bisnis. Bahwasanya kita juga harus memahami pelaku bisnis tersebut untuk apa? Supaya tidak terkecoh lebih jauh. Bahwasanya pelaku tersebut itu baik atau tidak, itu kita harus dilihat tersebut. Soalnya kita juga sering menemui bahwasanya kita selalu kurang paham dengan pelaku bisnis tersebut karena kita langsung terjerumus, oh iya itu baik, oh iya itu baik. Jadi kita harus memahami pelaku tersebut. Adapun yang kedua yaitu tekanan komplementatif industri global. Yang ketiga yaitu regulasi syariah yang terbatas. Nah, bahwasanya regulasi syariah yang terbatas itu juga banyak. Kita juga harus membatasi regulasi syariah baik dalam diri kita maupun orang lain. Next, solusi implementasi. Yang selanjutnya solusi implementasi yang ada 3, yaitu edukasi etika bisnis Islam yang pertama, yang kedua penerapan sertifikasi halal kolaborasi, yang ketiga itu sertifikat halal, yang ketiga kolaborasi pemerintah, ulama dan pelaku bisnis. Yang pertama edukasi etika bisnis Islam, bahwasanya kita mengedukasi tentang pentingnya Islam untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik dalam bisnis ataupun yang lain. Yang kedua penerapan sertifikasi halal,
Nah, kita juga sering menjumpai bahwasanya cap-cap halal seperti makanan itu belum tentu itu halal. Kita harus juga diteliti. Oleh karena itu adanya sertifikasi halal. Yang ketiga, kolaborasi pemerintah, ulama, dan pelaku bisnis. Nah, dalam kolaborasi tersebut kita juga harus menentukan identifikasi dulu, ide-ide bahwasanya kita harus mengapain dan kita harus apa untuk berkelanjutan tersebut. Next, masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan itu etika bisnis Islam merupakan kerangka moral yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya mengatur praktik bisnis sehari-hari, tetapi juga membentuk fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan analisis dalam makalah ini. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, larangan riba, zakat, dan tadi keadilan dan tanggung jawab sosial bersoal dari sumber utama. Nah, sumber utama itu kita juga ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tadi juga yang kita bahas dalam prinsip ini telah terbukti relevan sejak zaman klasik Islam, di mana praktik perdagangan di Madinah menunjukkan integrasi antara nilai-nilai spiritual kegiatan ekonomi dan tetap penting di era globalisasi saat ini. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengikuti zaman. Jangan selalu terkecoh zaman dulu itu seperti ini, zaman dulu itu seperti ini. Kita juga harus tentang mengetahui keberadaan seseorang, bahwasanya orang itu cocok atau tidak di era zaman sekarang dibandingkan era zaman dulu itu seperti apa itu tidak tahu. Kita harus mengikuti zaman tersebut. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka itu ada 4. Yang pertama JMU MU 2000 Islam and the Economic Challenge Islam Foundation. Yang kedua Dusuki AW 2008 Federation Islam Say About Business Ethics atau tanda tanya yang tadi sudah dijelaskan. Terus reviewnya of Islam Economics 2/1120. Tahun yang ketiga State of the Global Islamic Economic Report. Silahkan dicari, bisa dibuka. Ini dari tahun sekarang 2023. Yang keempat yaitu World Bank World Dragon Report Financial of Equity Recovery. Yang terakhir ada Islamic Relief Annual Report on Zakat Impact. Nah, selanjutnya, oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi kali ini untuk menyelesaikan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.